Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi yang telah kami bahas, yaitu perhitungan biaya alat standar. Next. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Dani Rizky dengan NIM Mahir 010 dan rekan saya Dimas Anugrah dengan NIM Mahir 001. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dimas. Dimas, persilakan. Di sini saya akan menjelaskan dari pengertian itu sendiri. Standar unit dalam biaya standar itu adalah acuan atau ukuran yang digunakan untuk menghitung biaya standar per unit dalam produksi. Nah, standar unit ini membantu perusahaan menentukan biaya ideal yang seharusnya dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit produk dengan efisiensi tertentu. Dalam penyusunan standar unit, perusahaan perlu memperhatikan berbagai komponen biaya yang terlibat seperti bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Next. Oke. Nah, selanjutnya komponen. Nah, di sini komponennya ada 3. Pertama, standar biaya bahan baku, standar biaya tenaga kerja langsung, dan standar biaya overhead. Next. Oke, tujuannya. Nah, standar unit dalam biaya standar ini berfungsi sebagai pedoman utama bagi perusahaan dalam mengelola biaya produksi secara efektif untuk meningkatkan efisiensi dan mencapai tujuan finansial perusahaan. Nah, di sini tujuannya ada 4. Pertama itu untuk mengontrol biaya, kedua menyusun anggaran yang tepat, ketiga mengukur efisiensi, dan terakhir penetapan harga produk. Next. Selanjutnya varian bahan baku. Nah, varian bahan baku itu sendiri adalah selisih antara jumlah atau harga bahan baku yang direncanakan dan yang sebenarnya digunakan atau dibeli dalam proses produksi. Nah, mengapa varian bahan baku itu penting? Pertama, menjadi alat kontrol penting dalam manajemen produksi untuk memastikan bahwa penggunaan bahan baku sesuai dengan anggaran. Kedua, membantu perusahaan mengidentifikasi efisiensi atau pemborosan dalam penggunaan bahan baku. Next. Selanjutnya pendekatan varian bahan baku. Nah, ini adalah selisih antara jumlah atau harga bahan baku yang direncanakan dan yang sebenarnya digunakan atau dibeli dalam proses produksi. Pendekatan rumusnya yaitu varian bahan baku dapat dihitung secara terpisah. Nah, variansi harga bahan baku yaitu material price variance dikurangi MPV. Ini untuk mengukur perbedaan antara berapa biaya yang harus dibayar untuk bahan baku dan berapa biaya yang secara aktual dibayar. Next. Selanjutnya varian tenaga kerja. Varian tenaga kerja ini adalah selisih atau perbedaan antara biaya tenaga kerja aktual yang dikeluarkan dan biaya tenaga kerja yang telah dianggarkan atau standar dalam suatu periode. Dalam analisis varians, perhitungan ini digunakan untuk mengukur efisiensi dan produktivitas tenaga kerja terhadap anggaran yang direncanakan. Nah, di sini ada dua. Pertama, varian tarif tenaga kerja itu adalah selisih antara tarif upah aktual dan tarif upah standar yang dikalikan dengan jam kerja aktual. Kedua, varian efisiensi tenaga kerja. Ini adalah selisih antara jam kerja aktual dan jam kerja standar, kemudian dikalikan dengan tarif upah standar. Next. Varian overhead. Nah, varian overhead ini memiliki 2 kategori. Pertama, overhead variable. Nah, ini selisih antara overhead variable aktual dan overhead variable yang diterapkan. Nah, varian pengeluaran overhead variable dan varian efisiensi overhead variable ada sedikit
kesalahan. Nah, overheat tetap ini itu adalah selisih antara overheat tetap aktual dan overheat tetap yang diterapkan. Kemudian ada varians pengeluaran overheat tetap dan varians volume overheat tetap. Next. Oke, ini rumusnya ya. Yaitu MPV sama dengan AP dikali AQ dikurangi dalam kurung SP kali AQ. Nah, ini atau setara faktor. Kita memiliki MPV dalam kurung AP dikurangi SP itu kurung AQ. Nah, di mana AP itu sendiri harga aktual per unit, SP itu harga standar per unit, dan AQ itu kuantitas aktual bahan baku yang digunakan. Next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk contoh soalnya, semisal Narkon membeli dan menggunakan 800.000 ons jagung kuning pada minggu pertama bulan Maret, harga pembelian 6.900 per ons, jadi AP adalah 6.900. Dengan menggunakan informasi ini, varian bahan baku dihitung sebagai berikut. Semisal MPV sama dengan AP dikurangi SP dikalikan AQ, yang dimana 6.900 dikurangi 6.900 dikalikan 800.000. Nah, untuk hasilnya adalah 900 dikalikan 800.000 sama dengan 720 juta. Presentasi SP dikali AQ sama dengan 720 juta dibagi dengan 720 juta per 4 miliar 800 juta sama dengan 15%. Oke, next. Nah, untuk penyelesaiannya bisa dilihat di sini. Untuk lebih lengkapnya, HXAR-nya, HXSRS, HXSR, varian upah tenaga kerja, varian efisiensi tenaga kerja, dan juga total variannya yang dimana Rp12.000. Oke, next. Oke, selanjutnya adalah overhead variable. Seperti tadi dijelaskan, Brookhorn Food untuk minggu pertama di bulan Maret. Nah, data berikut dikumpulkan untuk periode waktu tersebut, yang dimana ada variable overhead standar, aktual variable. Oke, selanjutnya adalah efisiensi overhead variable. Overhead variable diasumsikan bervariasi seiring dengan perubahan volume produksi. Dengan demikian, biaya overhead variable berubah secara proporsional dengan perubahan jam tenaga kerja. Langsung yang digunakan, variansi efisiensi overhead variable mengukur perubahan konsumsi overhead variable yang terjadi karena penggunaan tenaga kerja langsung yang efisien atau tidak efisien. Variansi efisiensi dihitung dengan menggunakan rumus berikut. Dapat diperhatikan seperti gambar yang telah tertera. Oke, next. Selanjutnya overhead tetap, yaitu adalah selisih antara overhead tetap aktual dan overhead tetap yang diterapkan. Ketika overhead tetap yang diterapkan diperoleh dengan mengalihkan tarif overhead tetap standar dikalikan dengan jam kerja standar yang diizinkan untuk output aktual. Dengan demikian, overhead tetap yang diterapkan adalah seperti berikut. Oke, next. Kemudian variansi pengeluaran overhead tetap. Variansi pengeluaran overhead tetap didefinisikan sebagai perbedaan antara overhead tetap aktual dan overhead tetap yang dianggarkan. Variansi pengeluaran ini menguntungkan karena lebih sedikit biaya yang dikeluarkan untuk overhead tetap daripada yang dianggarkan. Next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, lanjut ke ayat jurnal. Ayat jurnal untuk variansi bahan baku langsung 1. Variansi harga bahan baku. Ayat jurnal untuk mencatat pembelian bahan baku adalah sebagai berikut, dengan mengasumsikan MPV tidak menguntungkan dan EQ adalah bahan baku yang dibeli. Persediaan bahan baku SP dikali EQ. Variansi harga baku AP minus SP dikali EQ. Utang dagang AP dikali EQ. Contoh, jika AP adalah 0,0069 per ons jagung, SP adalah 0,0060 per ons, dan 780.000 ons jagung dibeli. Ayat jurnalnya yaitu persediaan bahan baku 4.680,
Variansi harga bahan baku 702, utang dagang 5.382. Next. Ayat jurnal untuk variansi bahan baku langsung 2. Variansi penggunaan bahan baku. Bentuk umum untuk ayat jurnal yang mencatat bahan baku yang dikeluarkan dan digunakan dengan asumsi MUV menguntungkan adalah sebagai berikut. Barang dalam proses SQ dikali SP. Variansi penggunaan bahan baku EQ minus SQ dikali SP. Persediaan bahan baku EQ dikali SP. Dalam hal ini, EQ adalah bahan baku yang dikeluarkan dan digunakan tidak harus sama dengan bahan baku yang dibeli. Hanya kuantitas standar dan harga standar yang digunakan untuk membebankan biaya pada barang dalam proses. Tidak ada biaya aktual yang masuk dalam akun ini. Next. Ayat jurnal untuk variansi tenaga kerja langsung. Barang dalam proses SH dikali SR, variansi efisiensi tenaga kerja AH minus SH dikali SR, variansi tarif tenaga kerja AR minus SR dikali AH, utang gaji AH dikali AR. Contoh, asumsikanlah AH adalah 360 jam pengawasan, SH adalah 339,5 jam, AR adalah 7,35 per jam, dan SR adalah 7,00 per jam. Ayat jurnal sebagai berikut, yaitu barang dalam proses 2376,50, variansi efisiensi tenaga kerja langsung 143,50, variansi tarif tenaga kerja 126, utang gaji yaitu 2.646. Next. Disposisi variansi bahan baku dan tenaga kerja. Pada akhir tahun, variansi bahan baku dan tenaga kerja biasanya ditutup ke harga pokok penjualan. Praktik ini dapat diterima jika jumlah variansinya tidak terlalu besar dengan menggunakan data sebelumnya. Ayat jurnal akan mengambil bentuk sebagai berikut. Harga pokok penjualan 971,50. Variansi harga bahan baku 702. Variansi efisiensi tenaga kerja 143,50. Variansi tarif tenaga kerja 126. Variansi bahan baku yang digunakan 558. Harga pokok penjualan 558. Next. Variansi overhead. Variansi ini secara umum lebih diperlakukan sebagai bagian dari suatu analisis overhead periodik. Overhead yang dibebankan diakumulasi dalam akun yang dibebankan dan overhead aktual dihitung dalam akun pengendalian secara periodik, contohnya bulanan. Laporan kinerja yang memberikan informasi variansi overhead disiapkan. Kemudian variansi overhead disingkirkan dengan menutupnya pada harga pokok penjualan jika jumlahnya tidak material, atau dengan memperatakannya di antara barang dalam proses, barang jadi, dan harga pokok penjualan jika jumlahnya tidak terlalu besar. Next. Mungkin sekian dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan atau sanggahan bisa langsung di kolom chat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.